صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagai ibadah biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Syurut sihhatil jamaah, syarat sahnya sembahyang berjamaah. Jadi syarat sahnya sembahyang berjamaah. Sawa'un akana fil masjidi am kharijahu. Sama halnya sembahyang berjamaah yang dilakukan di dalam masjid atau di luar masjid. Nah, di antara syaratnya itu adalah awalan alla yataqaddam al-ma'mum ala imamihi fil mauqifi. Jadi syarat yang pertamanya itu adalah bahwa makmum itu tidak lebih yataqaddam tuh terdepan. Bahasa Banjar tuh jangan sampai makmumnya itu lebih terkemuka daripada imamnya di dalam posisinya. Jadi berdirinya imam lawan makmum. Jangan sampai makmum itu lebih di depan daripada imamnya. Jadi bila makmum itu lebih terkemuka atau lebih terdepan daripada imamnya, maka sembahyang berjamaahnya tidak sah. Walaupun sekilan saja, Pak. Jadi makmum terkemuka sedikit, imam ke belakang kada sah. Walaupun sedikit, mungkin satabah pun kada sah. Fa in kana al-ma'mumu qa'iman, maka jika makmumnya itu berdiri, fala yataqaddamu bi aqabihi ala imamih. Maka jika makmumnya itu berdiri, fala yataqaddam, maka janganlah makmum itu terkemuka atau terdepan dengan tumitnya atas imamnya. Nah, jadi kalau sembahyang berdiri itu nang menjadi patokan itu tumit, bukan ujung batis, ujung jari. Kan berdiri. Kita ini kan nang ujung jari itu ujung batis kita. Batis kita ini kan beda-beda. Nomor sendal itu ada nomornya 36, ada nomornya 44. Nah itu. Mungkin 44 itu lebih panjang telapak batisnya. Jadi yang menjadi patokan itu bukan ujung jari batis, tapi yang menjadi patokan adalah tumit. Nah, makanya kita kalau ingin meluruskan shaf, istawu ya Imam, istawu sufufakum. Nah, jadi kalau ingin meluruskan shaf itu bukan ujung jari kaki, tapi tumit. Misalnya tumit bandak di ujung sejadah ini, itu pasti shaf itu kencang.
Nah, jadi ujung tumit itu. Nah, kalau ujung tumit ini bisa imam dan makmum. Ujung tumit si makmum tak ke muka sedikit aja gini, kada sah seminggu jemaahnya. Walaupun mungkin kalau dilihat dari ujung jari, ujung kaki, ujung jarinya atau telapak kakinya, imam itu belakang sedikit karena imam batisnya handap, misalnya telapak kakinya pendek gitu. Jadi yang menjadi patokan itu adalah tumit. Nah itu. Sama kita mengganti imam terbaik. Imam batal misalnya. Kadang mesti pang kita itu harus ke muka. Walaupun kita ke depan sedikit saja tumit kita itu sudah imam itu. Nah itu. Nah itu kalau seandainya sholatnya berdiri. Jadi yang menjadi patokan itu adalah tumitnya. Nah itu. Wa in kana jalisan fala yataqaddamu bi al-yatayhi. Dan jika sembahyangnya itu berduduk, nah kalau berduduk bang kayak apa patokannya? Maka jangan sampai pantat si makmum ke depan daripada imam. Nah jadi berduduk ini patokannya pantat. Nah kita kalau berduduk pantat patokannya. Imam batal di tahiyat akhir. Kayak pemajunya. Mun maju beting kaung ke imam situ batal. Beting kaung gitu. Imam maju akan sedikit nah. Set maju akan imam sudah. Nah menjadi patokan itu yang penting pantat imam tak ke muka daripada makmum. Bila pantat imam tak ke belakang pada makmum, nah siapa-siapa nang di depan daripada imam itu batal seberataan. Namanya kita sembahyang berjamaahnya hati-hati mana posisi imam itu nah di mana. Apa misalnya kan kayak di sembahyang Aid, panjang sop ya kalau. Nah itu hati-hati benar. Jangan sampai sop barisan makmum itu terkedepan daripada imam. Sedikit saja setengah telapak batis saja terkedepan, kada sah. Nah itu hati-hati benar kita kalau sembahyang supaya berjamaah itu, nang jamaahnya banyak gitu. Ini terloncatin membaca, ada apa lah kan gitu begini. Nah, biar. Kemudian wa in kana mutaji'an fala yataqaddamu bi jambayhi. Bila sembahyangnya itu bermiring, nah ya kan bermiring. Makmumnya bermiring, berbanding bermiring, imamnya bermiring, sama-sama bermiring. Itu nih bagian pinggirnya ini jangan terlalu ke depan. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sihi. Kalau sembahyangnya itu berabah seberataan, ini gambarannya kada depan, masa kada menemukan kita. Masa imamnya berabah, makmumnya berabah sama segitan. Terus kada daya kalau ini masalah hukum, Pak. Kalau mungkin kas ada mungkin tuh jena kayak itu ada orang sembahyang. Ini masalah hukum. Imamnya berabah, makmumnya berabah. Tadi kan imamnya berduduk, makmumnya berduduk. Nang menjadi patokan itu, nang mana, nang dikatakan makmum nang kada sah di dalam posisinya. Nah, jadi ingkana mustalqiyan, kalau seandainya berbaringnya bertelentang, nah itu. Bertelentang, fala yataqaddamu bi ra'sihi, maka jangan sampai si makmum ini lebih terkedepan daripada imamnya kepalanya. Nah, jadi kepala mesti berabahan sebelatan. Kalau nang batisnya panjang ya tak muka batisnya nang handap tak ke belakang. Sedangkan imamnya nang handap batisnya umpama gitu. Tapi nang penting jadi patokan itu nang tak muka itulah kepalanya. Walaupun tadi dengan kepala si imam ini mungkin sudah terdahulu sini ke depan, tapi makmum nang daran panjang, batisnya tetapi panjang makmum. Nah itu. Jadi batis itu kada menjadi patokan.
yang menjadi patokan adalah kepalanya. Sampai ke situ. Mungkin kita kalau mikir ke situ Pak. Kepalanya. Nah, ini di dalam sembahyang berjamaah. Wadhabit fi dzalika alla yataqaddama al-ma'mum bi jami'i ma i'tamada alaihi ala juz'in mimma i'tamada alaihi al-imam fi qiyami aw ghairi. Memang bagusnya itu pokoknya segala posisi itu imam itu harus lebih ke depan. Segala posisi itu imam itu harus lebih ke depan daripada makmum. Nah, makanya kita posisi imam itu dianjurkan di depan pada makmum itu paling kehadap benar 1 meter lebih, atau dalam fikih dikatakan 3 hasta 1,5 meter. Jadi dia harus lebih ke depan, itu paling kehadap benar. Nah, itu yang dikatakan di dalam majunya itu. Wa afdalul lidzakari. Nah, ini sekarang sedang masalah posisinya. Wa afdalul lidzakari an tata'akhkhar asabi'ahu an aqbil imam ta'akhuran yasiran. Jadi yang abdalnya bagi seorang laki-laki hendaklah antata akhar, bahwasanya ke belakang ujung jari dari telapak kakinya itu ta'akhuran yasiran, dengan ke belakang sedikit, bihaisu takhruju an muhadatihi wa la yajidu ma bainahuma aktsar min salasati zira. Bihaisu yang mana takhruju an muhadatihi, jadi jangan sampai berpintangan. Wala yazidu ma bainahuma, tidak melebihi antara keduanya itu lebih daripada 3 hasta. Jadi kalau berimaman, jadi imam itu ke depannya itu misalnya ke imaman itu jangan lebih pada 3 hasta. 3 hasta itu kurang lebih 3 meter, 1,5 meter. Kaifiyatul wuquf bis shalah. Kaifiyatul wuquf bis salat di salatil jamaah. Cara posisi sembahyang berjamaah, maksudnya posisi berdirinya. Ayyakibaz zakaru an yaminil imam, fa idza jaa akhar fa an yasarihi, summa yataqaddamal imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Nah, ini bisa gini Pak. Ini imam. Ini posisi kita sembahyang berjamaah di dalam shaf. Di sini dikatakan ayyakibaz zakaru an yaminil imam, bahwa seorang laki-laki itu hendaklah posisinya itu, berdirinya itu di sebelah kanan imam, sebelah kanan. Nah, gini. Bukan di belakang imam ini. Kenapa Pak? Orang kita kadang kiri kalau. Nah, ini kalau mau posisinya itu di sebelah kanan, samping kanan imam. Nah, makanya kalau hendak berjamaah itu kada perlu gagawilan. Orang kita menggawil ya Allah. Oh, gawil dulu. Artinya aku 4 berjamaah lawan pian nih. Nah, kita sudah berdiri di misalnya posisi kita di samping kanan imam, ini sudah menunjukkan kita berjamaah dengan imam, dengan simpulan di depan itu. Nah, itu. Lalu pulang dikatakan di sini fa idza jaa akharu fa an yasarihi. Bila datang satu orang lagi, maka hendaklah dia berdiri di sebelah kirinya. Sebelah kiri imam. Nah, bila datang. Lalu setelah itu summa yataqaddamul imam. Karena posisi dia ini pelana. Nah, gini. Sini imam, ini 2 orang sini. Lalu imam ini maju, karena di sini imam maju imam. Nah, maju imam di sini. Yataqaddamul imam. Au yata'akhkharani wa huwa afdal. Atau nang berdua ini tadi mundur ke belakang. Mundur ke belakang, lalu rapatkan shaf. Nah, gitu. Kalau sembahyang berdua aja, jamaahnya berdua, datang lu satu di sini, ini satu datang.
Ini sebelah kanan. Anggap ini sebelah kanan, Nen. Sebelah kanan. Datang yang kedua berdiri di sini. Nah, ini bisa imamnya maju, di sini merapatkan shaf. Atau bisa ini mundur ke belakang, lalu merapatkan shaf. Kita ini kadang-kadang Pak sembahyang ini masih kaku. Masuk masih kaku tuh ada wani bergerak nih itu nah. Bilanya sudah berdiri di situ tuh berdiri situ bangkat wani mundur maju tuh ada wani. Karena mungkin karena biasa kita megangnya. Jadi biasa aja misalnya takbir kita 2 orang di sini. Jadi bukan berarti kita memposisi kita itu kita imam berdiri di belakang lalu sini ada. Jadi samping kiri kanan lalu kena bayar hendak ruko bisa jadi mundur 1 orang atau baisat mundur dua kali. Di bayi itu aja rapatkan. Nah itu. Datang langkah 2, langkah 3 sebelah kanan, lalu sebelah kiri pulang. Gitulah seterusnya. Nah ini di dalam posisi berdirinya makmum. Wa yaqifu khalfal imam ar-rijal. Nang berdiri di belakang imam itu kaum laki-laki. Nah di antara kaum laki-laki ini belum dibagi pulang. Kalau bisa nang di belakang imam tuh nang apa? Berilmu lah. Artinya kalau imam itu terjadi batal, maka di belakang ini maju. Karena di antara kita itu ada juga kadang ngerti, Pak. Tahunya di belakang imam aja. Nah itu. Kalau misalnya di belakang imam tuh ibarat terjadi batal imam, sidin siap menggantikan. Nah itu bagusnya. An-nuha lah istilahnya untuk bahasa dalam hadis tuh. Kaum laki-laki, pokoknya di belakang imam kaum laki-laki. Ini baris urutan shaf. Limbah kaum laki-laki summa sibyan. Baru anak kecil. Anak kaum laki-laki 1 2 3 atau 1 2 3 4 bapak-bapak baru anak kecil. Jadi anak kecil itu paling belakang. Limbah anak kecil summal khana. Khana satu ini. Bancir. Nah, jadi bancir itu di belakang kekanakan, Pak. Jadi posisinya lebih kuat anak-anak daripada bancir. Jadi kalau ada bancir itu shaf paling ujung itu bancir. Summan nisa lalu wabinian. Jadi bancir itu paling dekat dengan wabinian shafnya. Makanya dalam hadis itu dikatakan shaf yang paling afdol itu bagi kaum laki-laki shaf paling depan. Kalau laki-laki ini yang paling afdol dan shaf yang paling jelek bagi kaum laki-laki itu shaf paling akhir. Nah itu. Cuma jangan jadi pada kan shaf terakhir itu banjir, jangan lah. Kalau urutannya ada kekanakan ada banjir, nah pian amang banjirai di belakang aja. Kalau boleh bergabung lawan laki-laki, nah itu. Jadi di belakang kekanakan. Cuma kalau babinian, shaf yang paling bagus adalah shaf belakang. Dan yang paling jelek shaf paling depan. Ibu-ibu. Kenapa demikian? Karena shaf paling depan ibu-ibu itu dekat dengan banjir. Kalau ada banjir. Kalau ada banjir dekat dengan anak kecil. Kalau ada anak kecil dekat dengan bapak-bapak. Nah, dekat dengan bapak-bapak itu bisa menimbulkan ya fitnah. Makanya shaf paling jelek bagi bapak itu shaf paling belakang. Shaf bapak-bapak yang paling jelek paling belakang, shaf babinian paling jelek paling depan karena dekat. Ini kan bisa menimbulkan fitnah. Nah, itu. Nah, itu dalam urutan shaf. Wa taqifu imamatun nisa wasatahunna. Berdirinya imam babinian itu di tengahnya.
wa kadzalika imamul uratil busara bi ghairi zulmah. Begitu juga imamnya nang ya kada menutup aurat lah gitu di dalam sembahyangnya di tempat yang gelap. Mas'alatu jarri atau as-sahab. Nah, ini masalah tentang menarik seseorang untuk minta dikawani dalam shop. Kan sembahyang tuh baik kalau kita shopnya itu sendirian, satu shop itu sendiri pokoknya makruh. Salatnya sah, cuma makruh. Nah, lalu kita kan dianjurkan jangan sendirian, bakawan. Nah, kayak apa anak bakawan harus ada ditarik satu orang shop paling depan. Nah, menariknya ini napen pilih-pilih menariknya nih. Jangan sing tarik-tarik. Ya makanya dulu orang kita ini karena terbiasa bang bola kayak itulah ditarik mengarasi itu nah orang kita nih. Orang kita ini kalau sudah berdiri semua itu kalau diubah-ubah lagi baik. Itu nah sayangnya itu. Padahal biasa aja, karena kada terbiasa mungkin karena terbiasa kita. Mas'alatul jar wahida ila idza lam yajid al-musalli sa'atan fi saffi sunna lahu al-jar. Kalau seandainya atau apabila tidak menemukan orang yang sholat leluasa di dalam shaf, sunat baginya menarik bi khamsati syurutin. Syaratnya itu ada 5. Nah, menariknya ini ada 5 syaratnya. Di antaranya aja. Nah. Ayyakunal majrur hurran. Orang nang ditarik ini orangnya merdeka. Merdeka itu hanya kata hamba saya, Pak. Ayyakuna adadus safil majrur minhu aksal min isnaini. Bahwa nang ditarik itu jumlah saf nang ditarik nih harus lebih daripada 2. Mun beda 2an aja ditarik di muka 3 sekong sama aja tarik menarik akhirnya nang belakang tarik gitu. Jadi lebih pada 2 dan itu. Tapi mun nang 2 aja sekong kodosan bikin sop baru. Misalnya gini sop na betigaannya sini belakang tarik sidin mengawali di belakang kada perlu itu maju di sop yang pertama itu aja dihibaki. Nah itu. Lain kalau sholat jenazah. Nah kalau sholat jenazah Pak Ai dianjurkan 3 sop. Walaupun sop satu sop itu kada hibak. Misalnya kan enak. Anggaplah sesop misalnya kurang lebih 30 atau 40. Jamaahnya ada misalnya 25. Sembahyang jenazah itu harus dibikin 3 sop. Abdolnya demikian. Tapi kalau sembahyang jamaah jangan dibikin 2 sop. 1 sop aja dibereskan. Itu kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang jenazah abdolnya dibikin 3 sop. Walaupun sop pertama misalnya 8, sop kedua 5, sop ketiga 5. Nah gitu. Itu abdolnya. Kalau kita sembahyang berjamaah di dalam sembahyang kifayah. Jadi sembahyang kifayah itu bagusnya 3 sop. Walaupun orang itu sebenarnya dibikin 1 sop pun sudah bisa. Yang ketiga ayyazunna muwafaqatal majrur. Kita menduga orang ini kalau ditarik setuju aja. Nah, jadi cari ilah. Nang kira-kira ditarik itu orangnya setuju aja. Jangan sampai tertarik orang nak ada setuju. Menaik dengan setuju ya kalau mundur sidin. Nah, dicari aja orangnya nang kira-kira nang nyaman ditarik nang mana ini. Nah, itu. Ayyakunal jar fil qiyam. Bahwa menariknya itu dalam posisi berdiri. Menarik posisi duduk, Pak, ngali mana mundurnya. Lalu pulang. Ayyakuna ba'da ihramil jar. Bahwa menariknya ini setelah takbiratul ihram. Benar. Allahu Akbar. Tarik, Nah, jangan berdahulu menarik. Berdahulu menarik, kadang mau kerasi sini, nganggur sidin kayak itu.
Jadi Allahu Akbar kata. Kita menariknya itu sudah takbiratul ihram. Nah itu. Nah ini syarat sembahyang berjamaah yang nomor 1. Yang kedua, ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam bi ru'yatin aw sima'in muballighin. Bahwa si makmum mengetahui perpindahan rukun imam. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu. Nah, biru'yatin bisa dengan melihat mengetahuinya itu, au sima'i muballighin, atau dengan mendengar suara muballigh. Maksud muballigh ini muballigh imam. Kan ada imam tuh punya muballigh. Nang tukang sampaikan nang kayak di Mekah tuh, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu muballigh benernya. Nah, itu syarat yang kedua, ulangnya tadi ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Bahwa mengetahuinya si makmum berpindahnya satu rukun ke rukun berikutnya imam, entah dengan melihat dengan matanya atau dengan mendengar suara muballigh imam atau dengan pengeras suara, bisa juga sama juga. As-salis, yang ketiga, ya karena ada syaratnya itu Pak. Syarat nang sembahyang dalam masjid, berjamaahnya dalam masjid. Ada nang syaratnya itu karena ada nang imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Atau imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid. Nah, itu lagi syaratnya. Badal kalau sembahyang imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid, ada kalau lah sembahyang Id. Nah, imamnya di buka situ, makmumnya di masjid. Ada juga imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Itu kan lain, bilang syaratnya itu Pak. Ini nang syarat gambaran secara umum aja dulu. Yang ketiga, ayyan wal ma'mum al-qudwata awil jamaah awil ma'mumiyah. Bahwa meniatkan si makmum untuk mengikuti imam atau niat berjamaah atau makmumiyah. Falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intizaruh batalat salatuhu. Kalau seandainya dia mau umpati imam tapi kada berniat berjamaah di dalam satu rukun atau panjang ini menunggunya, batalat salatuhu, maka batal sembahyangnya. Faniyatu wajibatun alal ma'mum, maka berniat untuk niat jamaahnya itu wajib atas makmum dunal imam. Illa fi arba'i salawatin fatajibu 'alal imam. Nah, jadi kita berjamaah ini harus diniatakan makmuman. Itu wajib hukumnya. Meskipun meniatkan jamaahnya itu baik karena mutlak di takbiratul ihram itu. Bisa ginilah. Jadi nak kita nang ada gangguan di dalam takbir, kang ngalihan takbir ada was-was, cukup kita ambil nang kasat ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh lillahi ta'ala. Misalnya kan aku sembahyang fardu subuh, 3 sudah kasat ta'arud ta'yin. Nah, dalam hati kita berpandai Allah, aku sembahyang fardu subuh bar makmuman lillahi ta'ala. Kenapa Pak? Yang penting 3 ini terangkum ketika Allahu Akbar. Lalu kita berniat aku sembahyang fardu zuhur bar misalnya makmuman lillahi ta'ala. Itu sah. Jadi niat berjamaahnya seorang makmum itu wajib hukumnya. Nah itu. Dunal imam, selain daripada imam. Illa bi arba'i salawatin fatajibu 'alal imam. Kecuali pada 4 sembahyang yang wajib imam mendiatakan imamnya. Sembahyang Jumat,
sembahyang mutaqaddimah fi zuhri, atau artinya wal mutaqaddimah bil matar, sembahyang jama' takdim waktu hujan, wal mu'adah, sembahyang yang diulang, wal manjurah, sembahyang nang dinajarkan berjamaah. Seperti lagi. Ini karena nang menjadi hangat masalahnya baik karena imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar. Nah itu. Tuh banyak. Itu banyak Pak. Ayyatawafaqa nazmu salatihima ayyatafiqa fil af'ali zahirah wa illam yattafiqa fil adadi wan niyyah fala tasihhu maktubah khalfa janazatin aw kusufin wa tasihhu az-zuhur khalfa al-'asri wal maghrib khalfa al-'isha wal qada khalfa al-ada wal fardu khalfa an-nafli wa kadzalika aqsu kulli dzalika. Bahwa sembahyang yang dilakukan imam dengan makmum ini ayyatafiqa fil af'ali zahirah, semuanya itu serasi aja antara sembahyang imam dengan sembahyang makmum di dalam perbuatan zahirnya. Wa illam yattafiqa fil adadi wan niyyah, meskipun berbeda dari jumlah bilangan rakaat dan niatnya. Fala tasihu maktubatun khalfa janazatin, kada sah sembahyang wajib nang 5 waktu itu di belakang sembahyang orang jenazah, au kusufin, atau sembahyang gerhana. Wa tasihu zuhru khalfal asri, boleh orang nang sembahyang zuhur berada di belakang orang sembahyang asar. Maksudnya imamnya sembahyang asar, makmumnya sembahyang zuhur. Ini boleh. Wal maghrib khalfal isya, sembahyang maghrib di belakang orang sembahyang isya. Maksudnya imamnya sembahyang isya, kitanya maghrib. Wal qada'u khalfal ada, sembahyang orang nang mengqadha di belakang sembahyang orang nang adaan. Wal fardu khalfan nafli, sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat. Imamnya sembahyang apa? Sembahyang sunat, makmumnya sembahyang fardu. Wa kadzalika aqsu kulli dzalika, demikian itu pula sebaliknya. Nah, maksud sebaliknya itu apa? Ya tadi kalau zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Nah itu. Sunat dengan wajib, wajib dengan sunat. Nah itu. Semuanya itu boleh. Yang kelima, alla yukhalifal ma'mum al-imam bi sunnatin fahishatil mukhalafah, bahwa si makmum ini kadang menyalahi imam di dalam sunnah nang jelek perbedaannya, kasujudi sahwi atau sujudi tilawah. Nah, jadi kada boleh benar, ini batal berjamaahnya baik. Contohnya itu apa? Imamnya sujud sahwi, makmumnya kada umpat, batal makmum. Imamnya sujud tilawah atau sujud sajadah, makmumnya kada umpat. Sujud sajadahnya itu sunat aja, sujud sahwi itu sunat aja. Tapi makmum kada hendak berumpat lawan gawian imam melakukan sujud sahwi, batal sembahyang makmum. Atau imamnya itu sujud tilawah, sujud sajadah malam Jumat, sidin kada hendak menggawi sujud sajadah, berdiri aja sidin, batal. Jamaahnya batal. Kecuali niat muparakah. Nah itu. Aja ini kindur baina. Nih, kalau ada bertakun. Rumah tasil. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang salat berjemaah. Untuk itu, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan baik ibu-ibu, bapak-bapaknya.
Silakan. Waalaikumsalam. Ulun harapan aku guru umpama sap pertama itu kan sap yang paling baik gitu nah. Terus ada bapak-bapak misalnya mau bawa anak halus gitu nah. Nah, masihkah sap pertama itu sap yang terbaik? Ada bawa anak halus. Iya. Nah, memang sop pertama itu adalah sop yang paling baik. Kenapa dikatakan paling baik? Itu malaikat innallaha wa malaikatahu yusallu ala saffil muqaddam. Itu dalam hadis dikatakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada sop yang paling depan. Nah, itu untungnya langsung yang paling depan, baik. Itu untungnya sembahyang sop yang paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada orang yang sholatnya di sop yang paling depan. Kemudian setelah itu sop yang kedua, setelah itu setelahnya. Nah itu. Jadi dia lebih duluan mendapatkan sop mau selawat daripada Allah dan malaikatnya. Nah lalu misalnya kalau ada anak kecil, ya bisa anak kecil taruh di pojok gitu. Nah kita buat anak kecil bisa taruh di pojok. Nah itu masih tetap sop yang paling aula walaupun ada anak kecil. Cuma tadi kan dari segi apa tadi? Urutannya, nah kaum laki-laki, baru anak kecil, baru bencir, baru babinian. Jadi kalau kita bawa anak kecil, janganlah anak kecil itu di paling belakang imam. Nah itu benar, jangan di paling belakang imam. Misalnya juga walaupun itu anak tuan guru, baik, anak ujung. Nah, ini kita kan takutan juga anak tuan guru bawa anak. Dua ikung pulang nasin bolidin. Umpama aja pangkat. Jadi tetap baik-baik ke pinggiran di pinggirnya. Nah, cuma kita nak membawa ini paham nak bawa anak nih, jangan anak sembahyang di belakang imam. Ambillah di pinggir mana gitu nah. Nah itu. Jadi tetap aja sop paling utama itulah sop paling depan. Makanya di ada sebuah masjid untuk memberikan motivasi. Siapa sop paling depan itu dapat hadiah gitu nah. Jadi kasihkan hadiah bulik no, kasih hadiah. Super mie pang itu hadiahnya. Itu hari Jumat, baik. Hari Jumat. Makanya hari Jumat itu bagus benar sop paling depan. Tapi ada juga mau pendapat kami alhamdulillah di sini musim bayang ini sop itu di depan terus, kada pernah nomor 2, mun sopnya kada pernah hibahnya tae ini toh. Masbuk 2 rakaat sop paling depan juga. Inya kenapa? Nah sekarang itu masalahnya. Apakah sop paling depan misalnya kalau kada pernah hibak dapat pahala nang tadi nang sop nang utama walaupun masbuk 1 rakaat 2 rakaat itu beda baik. Jadi sop paling depan itu kenapa sidin itu dikatakan sop nang paling abdol? Karena sidin adalah orang nang sumbahyang bujur-bujur di awal waktu. Nah, toh. Lawan kada boleh juga pulanglah kayak hari Jumat. Nah, Jumat nih. Anak mau ambil sop paling depan, sop paling abdol. Karena sop paling depan itu mendapatkan selawatnya Allah dengan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Atau hadis membedakan lau ya'lamun nas ma fil nida'i was saffil awal. Kalau toh manusia mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam azan dan di sop pertama, summalam yajidu illa ayyastahimu, ketidaklah dia menemukan sop paling depan itu atau menjadi azan itu kecuali dengan cara diundi, lastahamu alaih, sungguh mereka berlomba-lomba untuk minta diundi agar dapat menjadi muadzin dan agar dapat menjadi seorang yang sholat di sop yang paling depan. Ini ujar Nabi kalau inya tahu. Nah itu keutamaan sop paling depan. Tapi kita hari Jumat misalnya handap jo sop paling depan, melangkahi bahu orang. Kan kita di belakang nih, orang sudah penuh, loknya ada gitu belah, longkah. Itu berdosa nih itu. Itu bukannya ada gonol pahalanya, gonol dosanya nih itu. Melangkahi bahu orang itu.
Apalagi orang sudah duduk nah berdua kini pian pinggir ya. Memisahkan dua orang yang sedang duduk, itu gonolnya dosanya itu. Kada dapat pahala nang depan itu. Itu nah demikian itu orang nang sunsung datangnya. Jadi mu hendak paling depan tuh sunsungi datangnya. Ini datang pendudian menyisihkan orang. Nah itu nang kada boleh. Nah kada boleh itu. Tuh kada dapat nih itu. Nah itu. Wallahu a'lam. Guru ada pertanyaan guru. Bagaimana kalau semuanya jemaah imamnya bernajis? Artinya latihan dijatuhkan najis di belakang sidin. Sedangkan makmum itu tahu bahwa imam ini bernajis. Nah bagaimana sikap makmum? Nah, imam anggaplah waktu sembahyang keguguran teh jadak basah. Nah, kita di belakang nang kayak apa? Itu mun kita sanggup, kita nak menggantiakannya nah sanggup baik. Maju ke depan, set maju. Subhanallah. Subhanallah lihat di dikir. Bisa dikai subhanallah. Kai imamnya ke pinggirakan. Imam paham nih toh. Ini dia imam baruan laporan hasil apa? Jangan. Hasilnya belum laporan pertanggungjawaban sudah yang diberhentikan ini. Kan gitu. Kalau seolah-olah kan expirednya masih belum habis diganti. Lagi di tengah-tengah sholat. Nah imam tuh paham, harus paham. Subhanallah ya makmum kan. Nah jadi subhanallah kepinggirkan. Imam langsung ke pinggir. Nah husnuzan aja. Bila makmum tuh mengganti berarti ada sesuatu tuh. Nah ini tuh. Maju kita, majunya selangkah diam, selangkah diam. Kepinggirkan. Nah itu. Tuh. Nah makanya tadi syarat imam tuh orangnya harus faqih. Nah, munang kada faqih imamnya, maksudnya faqih itu ahli fikih. Syarat utama imam tuh ahli fikih. Tahu dihukum. Mu kata dihukum. Jadi imam ini menggantikan imam ini terbanyak hafalannya presiden nih. Wani mengganti kok. Bukan masalah hafalannya, kian tuh benajis. Nah itu. Jadi kalau ada kecacatan wajar aja imam diganti. Nah itu. Ini kecacatan ini kada perlu ditoleran ini Pak. Imam batal hukumnya. Nah, ini. Cuma tadi sebagaimana kita ungkapkan dulu, kalau kada denang tahunya imam dalam keadaan benajis, sah saja sumbayang makmum itu seberataan. Asal imam jangan memberi tahu. Nah itu. Wallahu a'lam. Sedikit guru, tadi guru menjelaskan tentang memundurkan maum ini bagaimana mundurnya itu Pak. Kaki kanan atau kiri mundurnya itu. Artinya dan teknis artinya megangan itu di mana? Di pundak kah, belakang kiri. Ini kan kurang jelas dulu tadi. Di sini nih kalau ada bang dikisahkan. Jelasannya supaya jemaah ini jelas itu nanti kalau memang ada pengawan itu kayak memegang itu nah. Dan mundurnya bagaimana berbalik atau bagaimana mundur biasa? Nah, kurang jelas nih. Ya. Ini tadi nang masalahnya tadi masalah sop soronganan ya Pak. Nah menarik orang nang minta kawannya lawan kita sembahyang di belakang. Nah pertama tadi cari makmumnya itu nang kira-kira kalau ditarik nih mau. Kan itu deh. Nang ditariknya orangnya mau. Berarti ditariknya orangnya. Nang mau itu siapa? Orang yang berilmu. Mau nang kada berilmu kan tarik behmat. Dalam mundur sih din. Kalau pilih bahasa alamnya tampar sidin haro ya. Jadi cari posisinya ini imam nih makmum nih kira-kira orang nang kalau ditarik itu siapa nang kira-kira mau dia menyepakati bahwa dia mau mundur. Memang di sini lu kada tahu kada ada penjelasannya. Apakah harus ditariknya sebelah kanan atau sebelah kiri atau mundurnya kaki kanan kaki kiri kada tahu lu. Nah just lu kada tahu kitabnya gitu nah. Nang jujurnya aja kada tahu jadi kada hendak sebenarnya bisa aja Bang Jun pegang dengan kanan, mundur kaki kanan itu bisa aja. Nah just lu kada tahu dulu. Cuma nang penting benar di situ itu syarat kita di dalam menarik orangnya itu. Orang nang ditarik ini harus nang mau mundur berarti orang itu berilmu baik.
Maksudnya itu berilmu. Nah kita menariknya ini pulang kita sudah takbiratul ihram. Allah menarik ke sini bahwa berarti mentakbirkan sampai benar. Berarti kita harus maju dari sini, maju bisa kita maju lah. Ya ternyata kita tangan kanan pengeklona, tak ambil tangan kanan, ambil posisi sebelah kanan. Nah itu pulang masalah sop ini masalah sop ini baik pulang baik perbincangan masalah sop ini. Ini kan ada hadis tuh ausitu imamakum. Posisikanlah imam kalian itu berada di tengah-tengah makmum. Jadi jar ulama hadis ini adalah hadis untuk membuat sop. Nah, hadis untuk membuat sop. Nah, sedangkan kita yang kedua ini kan kita ini membuat sop kah, menyambung sop kah? Nah, itu bedanya pendapat baik. Kalau seandainya menyambung sop, maka ambil yang paling kanan berarti itulah. Nah, itu kanan. Nah, karena di tengah. Tapi kalau kita ambil pendapat jadikanlah imam di tengah-tengah makmum, berarti kita mengambil yang di tengah. Nah, makanya ada sebagian ulama pendapat kita kalau sudah sop kedua ketiga itu jadi ulama kan kalau bisa kita menyambung sop. Jadi kalau menyambung sop dari arah sana, nah menyambung kan kanan situ kalau kan mana? Sini lah kanan lah. Set kanan, nah sambungannya, nah itu menyambung. Atau menyambungnya ke kanan bisa juga. Ada juga orang berpendapat mengambil dengan pendapat dengan hadis, posisikanlah imam itu di tengah-tengah sop. Nah, kebanyakan orang kita memang kadang menyambung sop, membuat sop baru, ya kan? Membuat sop baru itu lalu memposisikan imam ini berada di tengah-tengah sop. Nah, kalau pian itu kita ambil, misalnya kita ambil orang yang di tengah sop itu agak ke kanan. Nah, kita ambil, jadi kita karena mungkin kita di sini lah menjangkau ini sampai kalau ya karena kita syaratnya tadi itu kitanya sudah takbiratul ihram. Berarti kita posisi sembahyang. Kita maju di belakangnya kalau bisa maju. Kita tarik dengan tangan kanan. Saya tarik. Nah, itu mundur pulang set mundur. Mundurnya ya di situ mundurnya ini di sini kan dijelaskan kalau ulunya nak ada tahu dulu nah nyata aja ulur nak ada tahu. Jadi lah mundurnya itu ya mau kaki kanan kaki kiri terserah. Karena lo nggak tahu mungkin bagusnya itu segala sesuatu itu dimulai dari yang kanan. Nah mundur, mundur ke belakang. Nah mundur. Yang penting mundurnya itu jangan mutawaliyah. Mutawaliyah begini 1, 2, 3 betal. Nah jadi satu, nah walaupun 3 kali mundur gak ada apa-apa. Nah kayak itu. Cuma lu nak ada tahu tuh kanan kirinya itu nak ada tahu. Apakah memang kalau ujar Nabi itu segala sesuatu itu memulai dari yang kanan di dalam hal yang baik-baik. Nah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih guru atas jawaban guru yang sangat berbeda. Ya, silakan. Iya. Bikin sab yang pertama kan membuka. Nah kakak-kakak ini ada yang berpendapat karena itu belum balik, maka itu ada wajib sembahyang sehingga terputuslah sab itu kira-kira bujurnya itu. Artinya kan kalau belum balik itu belum wajibnya diangkat di muka. Orang tua-tua itu pakai sabnya itu, kalau kan sempurna sabnya aja. Ya ada berpendapat kayak itu mendengar kira-kira bujurnya kalau yang bujur alhamdulillahnya karena kita terus terang itu bedanya ada tuh awal tuh ada kita pakai orang tuh supaya jangan di mukanya. Kira-kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, lu ini menjawab nih karena secara nang belum tahu, ini menjawab menurut perkiraan lu aja. Tadi dikatakan seseorang boleh sembahyang fardu berjamaah dengan orang sembahyang sunat. Ya, tadi ada tadi. Ya, nah, orang boleh sembahyang fardu, imamnya sembahyang sunat. Nah, itu boleh.
Kita kadang-kadang bahalang gitu lah. Bila, enggak, jawabannya kayak itu situ lah. Jawabannya ke sana kita. Jawabannya ke sana kita. Nah ini loh ambilannya gitu nah. Seseorang boleh berjamaah, orang sembahyang, imamnya sembahyang sunat, makmumnya sembahyang fardu. Nah, dalilnya itu apa? Dalilnya itu ulama membolehkan. Waktu zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat lah. Waktu itu nang imam ini kakanakan. Nah, imamnya ini kakanakan, artinya imamnya ini masih belum balik. Tapi orang mengetahui bacaannya bagus, sumbernya benar. Nah karena imamnya ini kakanakan masih belum balik, makmumnya ini orang tua. Dan itu terjadi pada zaman sahabat. Dengan ini sebagai bukti dalil bahwasanya sembahyang fardu boleh mengikut dengan sembahyang sunat. Karena hukum kakanakan sembahyang hukumnya adalah ya kok kakanakan tadi hukum sembahyangnya dia adalah sunat. Mbak imam kakanakan misalnya anggaplah kakanakan umurnya 13 tahun atau 12 tahun. Nah ya kalau tapi inya bacaannya bagus, semua bacanya bagus, pelaksanaannya bagus. Nah, lain beda mukul. Oh, nah berita. Nah, ini kita ambil kakanakan itu saja gambaran umum loh kakanakan. Nah jadi itu kalau seandainya kakanakan itu bagus, jadi kan jadi imam aja inya boleh. Lalu kalau inya berada di samping kita, maka itu pun posisinya sama dengan orang tua. Nah ya kalau, nah lalu masalah itu berita. Nah berita ini apalagi pakai pempas misalnya. Nah ini itu makinnya ini tuh itu kada kawa berarti. Nah apakah itu sop itu terputus? Ulun tuh kada tahu bujur yo bang lah terputus dalam keadaannya. Nang jelas itu lihat posisi lah. Makanya kita hendak membawa anak tuh ya itu juga deh. Unang anak di pacang sembahyang aja kada bisa. Nah itu anak di sembahyang kada bisa, kada ngerti, punya kawa, hendak jua ke masjid, hendak paling pojok atau paling belakang. Ya dulu minta maaf tadi. Ini kadang-kadang misalnya di sini anak ustadz, anak tuan guru, jadi kan boynya ketakutan menggembirakan. Nah jadi ustadznya paham-paham, anak di sana, anak kayak itu. Masalah terputusnya itu ya yang jelas itu kan kedudukannya anak-anak ini kada sembahyang. Pang ini itu senang di bawah umurnya 5 tahun tuh pasti kita pastiakan 5 atau nang umur 6 tahun tuh pasti sudah hukum sembahyangnya tuh kada kau dipastikan benar. Tapi umur anak misalnya nang sudah 10 tahun waktu bisa diyakini anak tuh bagus sudah benar. Jadi memang kalau anaknya nang di bawah umur sama sekali itu jangan sampai lah dibawa di sop yang paling depan. Kalau mau juga kita hendak mendidik anak, kemudian hendaklah anaknya itu di paling pojok atau paling belakang. Nah makanya orang Arab tuh bang nanya mambo anak tuh payah digendongnya, anak di muka, nangis gendongnya, anaknya pulang. Nah di sini juga perlu pembelajaran ya dulu lah. Kita perlu pembelajaran. Kalau ada anak-anak ke masjid, biarkan aja. Bagaya-gaya sedikit, biar aja. Karena inilah nang generasi nang akan nantinya menggantikan kita nang tuha. Nah itu. Jangan dia bilang ada pengumuman kada boleh bawa anak ke masjid. Nah ini memang benar nih. Karena akhir sampai ke Tuhannya kada ke masjid. Matian kita masjidnya kosong gitu. Pian ini kan bahari bagaya aja sembahyang. Tamasok ulun baik. Nih kada pian aja bang. Tamasok ulun. Bergumpal dalam langkah dalam masjid. Inya masih kakanakan. Cuma orang tua bahari itu dia orang tua aja biar aja inya jasidin. Karena punya tuha ampih aja bagayanya hilang bagayanya. Nah gitu kalau orang bahari itu kayak itu. Cuma ada juga orang tua hari bagaya masih ada juga aja menggawil. Allah gaya Tuhan lain baiklah halus. Menggawil betul Allah Akbar.
Tengok-tengok ada orangnya. Saja kok nanti pinggir namun gawel. Kan ini kenapa? Nih akan bahari banglah kan itu. Ya ada Pak masjid pian lah di masjid lain. Oh, anak-anak diusirnya di masjid itu dulu jangan diusir sidin. Boleh kam dia sidin, mau nak kelanggar bawa abah kam. Anak itu sudah untung, ini mau kelanggar ke masjid misalnya. Pertamanya bergaya kada bapak punya sudah tua hilang bergayanya. Punya kada boleh ke masjid, kita sampai ke tua habis keluar ke masjidnya. Nah itu generasi kita kada ada kena. Wallahu a'lam bishawab. Cuma mendesak akan kepinggirakan gitu nah itu aja deh. Okay. Terima kasih Guru atas jawabannya yang sangat bermanfaat bagi kita, menjadikan pedoman kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah cukup Guru, dipersilakan Guru untuk membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.